Ken Sagopi, Rarasati Rabi, seri 315, Widoro Kandang. Di warung-warung mereka juga bertemu dengan beberapa orang sesama pendatang yang juga sama-sama baru saja menyaksikan kirab agung di Dworowati. Mereka kembali menceritakan peristiwa mengagumkan yang terjadi di Dworowati. Seakan mereka tidak bosan menceritakan kembali yang mereka lihat. Bahkan mereka saling membumbui, melebih-lebihkan dari yang sesungguhnya. Mulai dari kebun Danu sampai kepada Raja Dworowati, tak luput dari sanjungan mereka. Namun demikian, di antara mereka ada yang nyeleduk. Bagi saya, semua itu yang paling menarik hanyalah satu. Apa Kisanak menurut kamu? Bertanya yang lain. Rarasati, ya hahaha. Jawabnya sambil tertawa. Lah, kalau demikian sama. Timpal yang lain latah. Aku ke Widoro Kandang ini juga bermaksud melamar Rarasati secepatnya agar tidak kedahuluan kalian. Timpal seseorang yang berbadan tinggi besar. Mana mungkin Rarasati sudi menerima lamaranmu. Walau kau tinggi besar, namun tampangmu tidak masuk hitungan bagi Rarasati. Saut seseorang yang berwajah tampan. Jangan sembarangan kau ngomong, ku permak wajahmu hilang tampanmu. Saut orang itu dengan marah karena merasa dihina. Apa kau kira aku takut dengan tubuhmu yang gede gentong itu? Saut pemuda tampan tersebut. Tiba-tiba sebuah cangkir tanah liat melayang ke arah pemuda itu. Biar! Cangkir pun hancur berantakan mengenai tiang karena pemuda itu sempat menghindar. Ayo keluar, jangan ribut di dalam warung. Tantang pemuda tampan tersebut. Orang yang tinggi besar tersebut kemudian meloncat ke halaman, diikuti oleh pemuda tampan itu. Yang lain pun ikut keluar ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Sedangkan si pemilik warung hanya termangu dan takut karena selama ini tidak pernah terjadi keributan di warungnya. Bahkan di seluruh Kademangan Widoro Kandang selalu aman. Pemuda yang tinggi besar telah menunggu di halaman yang cukup luas. Si pemuda tampan pun telah menyusulnya. Sedangkan orang-orang lainnya membuat lingkaran mengelilingi mereka. Perkelahian pun tak terhindarkan. Si tinggi besar ingin secepatnya menghajar si pemuda tampan yang telah menghinanya. Sebuah tendangan kuat meluncur ke arah lambung si tampan. Ia tak sempat menghindar. Ia hanya menangkis tendangan itu dengan sikunya. Si tampan pun sedikit terdorong surut. Tenaga si tinggi besar memang sangat kuat. Namun si tinggi besar mengaduh kesakitan karena kakinya menghantam ujung siku yang keras. Para penonton pun kagum dengan kecerdikan si tampan. Seakan ia bertahan namun sesungguhnya ia menyerang balik dengan sikunya. Namun mereka pun kagum dengan kekuatan si tinggi besar. Perkelahian pun kembali berlangsung. Si tinggi besar tak ingin gegabah sehingga menjadi korban kecerdikan si tampan. Para penonton sesungguhnya tidak suka kepada keduanya. Si tinggi besar dianggapnya terlalu sombong, sedangkan si tampan terlalu kasar menghina si tinggi besar. Si tinggi besar menyerang dengan kekuatannya yang besar, sedangkan si tampan mengandalkan kegesitannya. Beberapa kali si tampan berhasil menghindari serangan-serangan si tinggi besar. Namun suatu saat ia harus menahan hantaman lawannya. Jika harus beradu kekuatan seperti itu, si tampan pasti terdorong surut. Ia tidak ingin hanya sebagai sasaran serangan lawannya. Ia membalas serangan itu dengan sebuah pukulan ke arah dada lawannya. Lawannya tak sempat menghindar. Namun ternyata si tinggi besar pun kulitnya liat.
seolah tak merasakan pukulan lawan. Bersambung. Jika kesombongan bertemu dengan kecongkaan, pasti keributan yang akan terjadi. Maka bersikaplah rendah hati.